Kalau gencatan senjata ini terjadi, maka yang menang adalah Gaza. Nanti George W. Bush itu kan tahun 2001 telah memberikan proposal atau peta jalan untuk penyelesaian konflik Timur Tengah dengan memberikan solusi Yerusalem Timur sebagai kota suci tiga agama. Kita akan melihat situasi situasi yang sangat berbeda. Seluruh dunia akan membantu Palestina untuk melakukan rekonstruksi dan tidak akan ada yang membantu Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel Kotia Forum, channel yang mencerdaskan bangsa dan bertujuan untuk menguatkan kualitas masyarakat. Pada sore hari ini saya berbincang-bincang dengan Bang Tigor terkait dengan masalah yang aktual, yaitu pemilu di Amerika. Assalamualaikum Bang Tigor. Waalaikumsalam, Kang Komar. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Saya kemarin ke Sukabumi, jadi hujan besar dan macet. Jadi saya agak capek. Sehingga ketika Bang Tigor kontak saya masih tidur tadi. Oke Bang, sekarang kita langsung aja kepada persoalan ini. Bang, ini kan walaupun bagaimana, yang seperti kita sering bahas di forum ini, bahwa Israel itu sangat tergantung pada Amerika. Jadi apa yang terjadi di Amerika itu akan menentukan sikap Israel berikutnya. Nah, sekarang ini persoalannya ada tanda-tanda Trump menang ya Bang ya? Betul, ya. Nah, kalau Trump menang, apa menurut prediksi Abang ya terhadap Israel, terutama dikaitkan dengan konflik dengan Palestina? Ya, Kang Komar. Jadi ini insya Allah ini bagus untuk Palestina karena beberapa hari terakhir ini sebelum kejadian siang ini di mana secara tidak resmi Trump sudah terpilih menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-47 ya. Ini ada perkembangan. Perkembangan menarik adalah pertama Trump terpilih menjadi presiden ke-47 Amerika Serikat. Yang kedua, hari Selasa Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant dengan mengangkat Menteri Pertahanan yang baru Israel Katz. Itu perkembangan yang kedua. Yang ketiga, sekarang Iran sudah pasti akan membalas serangan Israel yang beberapa minggu yang lalu ke Iran. Tapi ada note dari Presiden Iran ini, maka akan dipertimbangkan kedahsyatan serangan itu dengan keseriusan Israel untuk melakukan gencatan senjata untuk Gaza dan Lebanon. Jadi artinya sebetulnya kalau kita lihat secara umum ini bagus-bagus saja hasil dari pemilihan presiden ini terhadap Palestina, Bang Komar. Bang, kalau saya tidak salah, gencatan senjata Palestina dan Israel itu kan sudah digagas lama oleh Amerika. Cuma kan persoalannya Israel yang tidak mau ada gencatan senjata. Karena apabila terjadi gencatan senjata, berarti dia kalah kan? Nah, Betul. dalam konteks itu bagaimana menurut Abang? Ya, jadi sudah lama kan gencatan senjata ini dijajaki oleh pemerintahan Biden. Tapi kan dari pihak Israel itu sangat kokoh tidak mau mengikuti kehendak Amerika. Nah, pihak Amerika dalam hal ini Presiden Biden juga nggak bisa 100% menekan Israel karena sebentar lagi akan ada pemilu di Amerika Serikat dan seperti kita ketahui dia kan lobby-lobby Yahudi di Amerika itu kan sangat kuat ya. Jadi sebenarnya dengan pertimbangan itu dia tidak full power lah istilahnya ya. Tapi kalau sekarang itu Biden itu ada keharusan sejarah untuk dirinya sendiri untuk segera melakukan ceasefire.
karena salah-salah nanti kalau dia nggak berhasil melakukan ini kan, untuk diketahui pelantikan Trump ini kan baru akan terjadi tanggal 20 Januari. Jadi ada 22,5 bulan lagi Biden itu punya waktu untuk melakukan ceasefire. Kalau Biden nggak melakukan ceasefire ini, maka itu nanti akan menjadi CV-nya, jadi prestasinya Trump. Saya pikir Biden nggak akan mau dengan segala apa yang dia miliki sekarang ini, pasti akan melakukan pressure ke Israel supaya mereka segera melakukan ceasefire. Bang, apa mungkin dalam 2,5 bulan ini Joe Biden bisa menekan Israel untuk gencatan senjata? Sangat mungkin karena kan sebetulnya kan tinggal melanjutkan beberapa karena perundingan sendiri kan sudah berbulan-bulan. Jadi kalau masih ingat Menteri Luar Negeri Amerika bilang Blinken itu sudah hampir rampung 80%. Jadi sebetulnya tidak melakukan ini aja, melakukan ketegasan aja dari Biden untuk memaksa Netanyahu untuk segera melakukan ceasefire. Nah, sekarang kita kembali ke Iran dan Israel. Apakah Iran kemungkinan dalam waktu dekat ini akan menyerang Israel untuk lebih menekan agar terjadi gencatan senjata, atau bagaimana kira-kira? Ya, kita kemarin hari Kamis kemarin kan ada statement dari Presiden Iran ya, dan di situ sebetulnya semacam ada hints ya, semacam ada catatan bahwa dia ini considernya adalah Lebanon dan Gaza. Jadi kalau Israel melakukan segera gencatan senjata itu, kemungkinan itu adalah salah satu opsi yang dipikirkan oleh Iran untuk melakukan serangan ke Israel. Artinya kalau serangan terjadi dalam waktu dekat ini, maka tekanan terhadap Israel semakin kuat. Begitu Bang, karena Joe Biden juga dalam waktu 2,5 bulan ini akan menekan untuk menjadikan dia sebagai pemerintahan yang punya legacy atau semacam nama baik ya dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah, yaitu dengan cara terjadinya gencatan senjata. Begitu Bang? Betul ya, dan itu juga dikonfirmasi oleh perpecahan di internalnya Israel. Jadi kan itu pada hari ini, sekarang hari Rabu ya, itu tadi malam itu udah banyak itu demonstrasi di Israel menuntut kalau dalam masa perang Menteri Pertahanan bisa diganti, kenapa nggak mengganti aja sekalian Perdana Menteri. Jadi Netanyahu sudah dalam pressure sebetulnya untuk segera melakukan gencatan senjata itu. Dan seperti podcast kita sebelumnya, Kang Komar, kalau gencatan senjata ini terjadi, maka yang menang adalah Gaza. Saya bayangkan ke depan setelah ceasefire ini, maka seluruh dunia akan berbondong-bondong membantu rekonstruksi Gaza. Dan seperti kalau misalkan di Indonesia itu waktu dulu ada Banda Aceh, ada tsunami ya, seluruh dunia kan bahu-membahu membantu. Ini hampir sama nanti dengan di Gaza. Jadi Gaza itu nanti akan menjadi kota yang sangat modern dengan prasarana infrastruktur yang berstandar global seperti yang kita lihat di Banda Aceh pada saat tsunami terjadi. Tapi Bang, kemungkinan itu apa terjadi? Karena walaupun kemungkinan akan terjadi seperti yang Abang gambarkan tadi, apakah Israel rela dengan kondisi seperti itu? Karena kan ini kan hanya bersifat gencatan senjata, dan gencatan senjata kan berulang-ulang dilanggar, Bang. Iya, Trump ini untuk diketahui, ini kan sebetulnya termasuk dari aliran Kristiani kalau dia di politik Amerika itu. Jadi saya pikir juga nanti Trump ini bisa mengadopsi gagasan dari Partai Republik dulu yang dari George Bush ya, yang Abang pernah kemukakan di podcast kita ini. Dan itu saya pikir adalah hal yang mungkin akan dilakukan Trump. Dan diingat bahwa Trump ini sangat pribadi dekat dengan Erdogan dan MBS, Muhammad bin Salman dari putra mahkota Arab Saudi. Saya pikir Trump ini kan orangnya sangat pragmatis. Kalau dia bisa diyakinkan, dan juga sebetulnya Trump ini punya masalah dulu dengan Benjamin Netanyahu ya, karena waktu pemilihan Amerika
itu buru-buru Netanyahu mengucapkan selamat sama Biden, dan itu dia waktu itu marah-marah gitu. Jadi kalau banyak kita lihat sejarah-sejarah ini, bukan tidak mungkin Trump juga nanti akan berbuat banyak untuk rekonstruksi Gaza. Jadi maksud abang nanti George W. Bush itu kan tahun 2001 telah memberikan proposal atau peta jalan untuk penyelesaian konflik Timur Tengah dengan memberikan solusi Yerusalem Timur sebagai kota suci tiga agama. Dan abang yakin bahwa Trump akan melanjutkan polisi Partai Republik ini, Bang? Ya, saya yakin karena Trump ini termasuk menjadi bagian dari Kristiani di gereja Kristiani di Amerika. Jadi nanti kita akan melihat situasi yang sangat berbeda. Seluruh dunia akan membantu Palestina untuk melakukan rekonstruksi, dan tidak akan ada yang membantu Israel untuk yang sekarang ekonominya terpuruk. Malah nanti kemungkinan kalau Netanyahu akan tidak terpilih lagi dalam pemilu yang akan datang, maka dia nasibnya akan seperti Pol Pot waktu dia melakukan pembunuhan massal di Kamboja. Dia akan diadili secara internasional. Jadi Bang Tigor yakin bahwa Israel akan terpetak komplit dengan keadaan ini. Dia akan menerima apapun proposal yang akan disampaikan oleh Trump. Begitu, Bang? Karena betul, ya. Oke, kalau begitu Bang, kita tinggal menunggu perkembangan berikutnya dari Amerika. Mudah-mudahan kejadiannya seperti apa yang kita pikirkan. Begitu, Bang? Ya, betul. Oke, pemirsa, saya kira kita cukupkan bincang-bincang sejenak kita tentang Bang Tigor, tentang kondisi pemilu Amerika dan dampaknya terhadap konflik Palestina-Israel. Sekian pemirsa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.